Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perjanjian lama yang asli dimeteraikan oleh wafat dan oleh berbagi darah antara Allah yang ditandai oleh altar dan umatnya sebagai tanda kehidupan baru. Israel memutuskan perjanjian yang ditunjukkan dengan terus-menerus menolak untuk tetap setia pada cara hidup yang diabadikan oleh perjanjian. Sekarang, perjanjian baru, Yesus melibatkan kita dalam persekutuan baru dan memberi kita kehidupan baru. Kisah yang diceritakan dalam bacaan ini adalah jaminan bahwa setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita terikat kembali ke dalam perjanjiannya. Kisah ini diceritakan dalam istilah yang hampir persis sama di masing-masing dari 3 Injil pertama dan dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Hanya tentu ada sedikit perbedaan untuk menunjukkan bahwa Markus dan Matius mencerminkan tradisi komunitas Ibrani, sementara Paulus dan Lukas mencerminkan tradisi komunitas berbahasa Yunani. Hal ini pasti telah diulang lagi dari tahun-tahun pertama kekristenan. Setiap kali kita mengulangi kata-kata ini, kita masuk lagi ke dalam perjanjian Yesus. Di sini harus ada peringatan yang jelas. Oleh karena itu, Ekaristi itu begitu mulia, sehingga apakah kita siap berkomitmen pada kerajaannya untuk terlibat dalam persekutuan baru dan pribadi dengan Kristus dan hidup dengan hidupnya. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Ekaristi merupakan upacara pokok perjanjian baru. Di dalam perayaan Ekaristi diperingati perjuangan Yesus Kristus bagi para murid sampai pencurahan darahnya yang terakhir. Tetapi Ekaristi juga memperingatkan pengikut Yesus Kristus akan perjuangan mereka menyongsong Yesus Kristus. Ekaristi merupakan peringatan bagi masa depan. Di dalam perayaan Ekaristi, seperti halnya dalam perjanjian, orang Kristen terutama dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam iman, tapi juga dipersatukan dengan sesamanya dalam Yesus Kristus itu. Yesus Kristus menjadi ikatan komunio Kristiani, agar perjuangan mereka dalam hidup ini mendapatkan dukungan, dorongan, dan kerjasama. Ekaristi inilah yang mengumpulkan seluruh umat menjadi gereja dan tanda keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau dalam perjanjian dulu upacara diwarnai oleh persembahan darah sebagai lambang kehidupan, dalam perjanjian baru, tubuh dan darah Yesus Kristus ini berarti seluruh hidupnya menjadi baik ikatan maupun santapan harian para pengikut Kristus. Orang Kristen mendapatkan ciri khasnya dalam menyantap perjuangan hidup Yesus Kristus, agar persembahan hidupnya menjadi layak. Ekaristi menjadi lambang kesetiaan Allah bagi manusia dalam perjanjian. Perjanjian yang merupakan pengalaman di mana ikatan kesetiaan dibangun dengan jatuh bangun, trial and error,
Tapi Allah tetap setia. Hanya manusia yang telah menyatakan ya kepadanya perlu membaharui terus-menerus ucapan kesetiaan itu. Dalam Ekaristi diperbaharui setiap hari, baik kesanggupan Allah untuk hadir di tengah jemaat, maupun kesediaan orang-orang beriman mempersatukan diri dalam persembahan hidup Kristus. Kristus sendiri menjamin perjanjian itu dalam darahnya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Allah orang beriman adalah Allah yang dapat dirasakan dalam pengalaman hidup kita. Allah kita selalu hadir di tengah-tengah kita umatnya, bahkan saja melalui pewartaan sabdanya, melainkan juga melalui penyerahan dirinya sendiri, tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa kita. Oleh karena itu hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pesta tubuh dan darah Kristus ini menyadarkan kita akan panggilan menjadi umat Allah yang baru, yang dikukuhkan dengan perjanjian kasih akan Allah dan sesama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ekaristi merupakan ungkapan yang paling tepat dari cinta. Sebagaimana Santo Cyrilius berkata, dia yang menerima tubuh dan darah Kristus bersatu dengan dia, sehingga dia ditemukan di dalam Kristus dan Kristus ditemukan di dalam dia. Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya sekarang, apakah kita sadar bahwa setiap kali kita kembali dari perayaan Ekaristi, di mana kita telah menerima tubuh dan darah Kristus, kita telah menerima Dia lewat komuni, kita sesungguhnya sedang membawa Kristus dalam diri kita. Amin.